hati kita buat hanya semata-mata karena Allah, tidak perlu diposting-posting, tidak perlu selfie segala macam. Ada orang hari ini menyerahkan Jumat Barokah, di foto-foto lagi segala macam, di-share kemana-mana. Apakah ini ikhlas? Jadi ikhlas itu hanya Allah yang tahu. Jangankan diri individunya, malaikat saja tidak tahu. Tapi kita kadang-kadang merasa, saya sudah ikhlas, saya ikhlas kok, saya ikhlas. Oh tidak ada. Ketika orang sudah merasa ikhlas, maka sebelumnya tentu ikhlas. Jadi Pak, ikhlas itu ciri seperti orang tidur. Seperti orang tidur Pak, ikhlas itu seperti orang tidur. Kalau kita tanya, Pak, kamu udah tidur ya? Ya, saya udah tidur. Maknanya orang ini belum tidur. Tapi kalau kita tanya, Bapak, udah tidur Pak? Udah tidur Pak? Diam aja mendengkur. Nah ini ikhlas nih. Kalau dia masih mengatakan, saya ikhlas. Udah tidur Pak? Ya, saya udah tidur. Berarti belum tidur. Jadi ikhlas itu lupa. Jadi ciri-ciri ikhlas bagaimana Pak? Dipuji tidak bangga, dihina tidak marah. Nah inilah ikhlasnya sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan sifat ikhlas ini perlu pengorbanan. Harta diri, masa di Allah. Baru Allah SWT datangkan kerisauan dalam hati kita. Hari ini hadirin ya Allah SWT. Kita udah sholat, tapi masih banyak lagi belum sholat. Bagaimana dengan anak-anak kita di sana? Di rumah. Bagaimana dengan anak kita, istri kita, apa mereka udah sholat? Yang laki-laki berapa banyak Islam di kampung ini? Kemana mereka semua? Maka dari itu ini perlu kita pikir Pak. Karena hadirin ya Allah SWT, ulama kita kata, kamu jangan merasa puas dengan kesolehan yang kamu miliki. Udah sholat, puasa, zakat, haji berkali-kali, kemudian zikirnya panjang-panjang, baca Qurannya, fase, tartilnya, tajwidnya, makhrajnya, tapi tidak memikirkan saudaranya yang lain, maka ini bermasalah Pak. Karena suatu ketika, suatu saat nanti, Allah SWT perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menghancurkan suatu negeri. Karena satu negeri itu semua bermaksiat pada Allah Ta'ala. Setelah malaikat Jibril mendatangi negeri itu, maka dilihatlah satu ahli ibadat tidak pernah bermaksiat pada Allah, tidak korupsi, tidak pernah menyakiti, tidak pernah ghibah, tidak pernah mencuri, tidak pernah berzina, tidak pernah minum arak, tidak pernah membuat kemaksiatan satu kali pun. Maka malaikat Jibril datang kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, saya tidak tega menghancurkan negeri itu, ya Allah. Karena satu hambamu yang taat pada engkau tidak pernah bermaksiat kepada engkau, ya Allah. Maka apa kata Allah SWT? Allah firmankan, wahai Jibril, hancurkan, turunkan musibah ini, bala ini mula-mula di atas rumah ahli ibadah itu. Maka malaikat Jibril bertanya, ya Rabb, kenapa ya Rabb? Karena hambaku itu tidak berkeruk keningnya melihat saudara-saudara lain yang tidak taat padaku. Jadi hadirin ya kata Allah SWT, ulama kita kata wajar kalau dikatakan jangan kamu merasa puas dengan kesolehan yang kamu miliki. Sudah sholat, puasa, zakat, haji berkali-kali. Tapi Masya Allah, bagaimana tanggung jawab kita kanan, kiri, bukan belakang? Karena hadirin ya kata Allah SWT, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, ke depan, ke belakang akan menuntut kita kalau tidak pernah mendatangi dia dalam perkara agama. Mengingatkan dia dalam perkara agama. Hari ini jangan ke tetangga, kadang-kadang orang di rumah kita sendiri tidak sholat, anak kita tidak sholat, saudara kita tidak sholat, kadang-kadang bapak kita tidak sholat, istri kita tidak tutup aurat, anak perempuan kita kemana-mana tidak tutup aurat. Kita tenang-tenang saja, padahal hadirin ya, satu lembar rambut wanita yang nampak sama laki-laki yang bukan muhrimnya, berapa hukumnya? 70 tahun dibakar dalam api Pak. Satu lembar rambut wanita. Jangan kamu tenang Pak, jangan tertawa, jangan enak makan, nyenyak tidur kalau melihat satu anak kita perempuan nampak auratnya sama laki-laki yang bukan muhrim. Karena dia akan dihukum dan akan diminta pertanggungjawaban siapa? Bapaknya. Satu perempuan menuntut 4 laki-laki, satu laki-laki dituntut 4 wanita. Ingat Pak, kita yang laki-laki pemimpin Pak, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Satu pemimpin akan diminta satu laki-laki ada yang tuntut 4 wanita. Yang pertama nuntut siapa? Istrinya. Kedua, anak perempuannya. Ketiga, ibunya. Keempat, saudara perempuannya. Akan menuntut kita apabila 4 perempuan itu tidak lolos masuk surga. Dan satu wanita akan menuntut 4 laki-laki. Pertama dia tuntut siapa? Suaminya. Kedua, anak laki-lakinya. Ketiga, bapaknya. 4, saudara laki-laki. Akan menuntut nanti Pak. Maka Pak, Masya Allah, kita jangan merasa cukup wajarlah kalau Allah SWT mengatakan seluruh manusia dalam kerugian. Wal asris. Demi masa. Semua manusia dalam kerugian.
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sesungguhnya seluruh manusia merugi kecuali yang beriman, beramal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Beriman, cukup nggak dengan beriman saja? Tidak, harus beramal soleh cara Rasulullah. Cukup ke beriman saja dengan beramal soleh? Sudah sholat, puasa, sudah beriman dan sholat, cukup? Ternyata tidak, harus berwatawasau bil haq, baru tidak rugi. Nah, selalu mengingatkan, mengajak orang, mengingatkan. Kemudian watawasau bis sabar. Sabar ini maksudnya istiqomah dalam buat dakwah. Kalau tidak, rugi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan tuntutan manusia untuk menghilangkan tuntutan manusia kepada kita nanti, maka tidak ada cara lain hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita fikirkan, kita usahakan bagaimana keluarga kita, tetangga kita, dan umat seluruh alam bisa mengingatkan, bisa buat kerja dakwah ini. Kalau tidak, rugi Pak. Inilah Pak maksud kita datang dari Batam ke Kalimantan Barat ini, datang untuk islah diri dan mengajak saudara-saudara untuk islah diri, dan serta mengajak saudara-saudara untuk hidupkan amal agama, dan untuk memikirkan agama, memikirkan saudara-saudara lain, agar supaya selamat daripada azabnya Allah SWT. Karena inilah fikirnya Nabi SAW. Sunnah sarironya Rasulullah SAW yang hampir hilang di kalangan umat Islam. Sunnah sariro apa? Sunnah riso fikir Nabi SAW yang harus ada dalam fikir umat Islam hari ini hilang sama sekali. Hari ini orang nafsi-nafsi ibadah masing-masing. Jangankan orang lain, anak pun tidak tahu. Anak pun kadang-kadang nggak sholat, nggak tahu. Yang penting saya sholat. Nah, maka dari itu perlunya kita fikir hadirin ya Allah SWT. Alhamdulillah tuan-tuan ya Allah SWT, kami di sini sudah beberapa hari, sudah kurang lebih 3 hari, dan kami akan pindah ke Singkawang Tengah. Nah, dan kami banyak terima kasih atas kerjasama orang tempatan di sini. Kemudian listrik, air yang kami gunakan semoga jadi penerang tuan-tuan di sini, penerang di kuburnya nanti. Dan kami harap juga selepas kami dari sini, semoga Allah SWT hantar jemaah yang lebih baik lagi. Dan kami harap orang tempatan ikut bergabung, ngambil bagian dalam usaha dakwah ini. Bersedia insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.